Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Kamis edisi 7 Mei 2026. Mari kita mengarahkan hati dan bersatu di dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur karena kami merasakan kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu mengarahkan kami terus untuk menyatakan syukur dan kagum kami akan Allah yang telah membebaskan kami, yang memerdekakan kami dengan jalan Kristus yang mati di kayu salib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan Engkau pun naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kami rindu kembali diteguhkan oleh firman Tuhan, diteguhkan dengan relasi yang diperdamaikan itu, menikmati relasi yang intim kami dengan Engkau, Allah pencipta kami. Oleh firman-Mu yang sebentar kami akan baca dan juga renungkan, kiranya sungguh kami merasakan sapaan-Mu yang hangat, yang menyentuh hati kami terdalam dan yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 berbunyi seperti ini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu terakhir kita telah belajar bagaimana kita telah ditebus, dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi mungkin kita dalam dinamika kehidupan sehari-hari bertanya, kalau kita telah dibebaskan dari kejahatan, dari hukuman dosa, bahkan kita dikuduskan untuk melakukan perbuatan baik, bukankah dengan sendirinya kita bisa tidak lagi melakukan dosa? Kemudian pertanyaan ini disandingkan dengan fakta bahwa kita masih jatuh dalam dosa. Apa perlunya pendidikan? Kita mengingat bagaimana Titus pasal yang kedua itu, bahwa kasih karunia Allah mendidik kita dalam kebenaran. Apa perlunya pendidikan untuk menanggalkan kefasikan dan keinginan duniawi serta mengenakan kesalehan? Ini perenungan kita 2 minggu yang lalu. Bukankah konteks pendidikan dari Allah itu dalam kehidupan kita masih menyiratkan bahwa masih ada nafsu, hawa nafsu dan perilaku fasik di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, mari kita pahami pertanyaan ini dalam 3 kali atau 3 tema Renungan Kamis hari ini dan minggu-minggu yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama kita menyadari dan belajar bahwa ada 3 babak kehidupan kita, kehidupan baru kita di dalam Kristus. Babak awal adalah pembenaran. Apa artinya itu pembenaran? Pembenaran artinya itu merupakan sebuah tindakan Allah memberikan kepada kita posisi atau status atau kedudukan
sebagai orang yang tidak bersalah, karena hukuman atas segala dosa telah dilunasi, telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, atau di sisi yang lain, kita orang percaya dinyatakan sebagai orang benar karena Allah memperhitungkan kebenaran Kristus, ketaatan Kristus yang sempurna itu kepada kita. Jadi melalui pembenaran itu, kita orang percaya dikuduskan menjadi milik Allah, menjadi ciptaan baru. Dan di saat yang sama, Roh Kudus menjadikan kita bait-Nya, artinya tempat, rumah, kediaman roh, di mana roh inilah, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, menggerakkan hati kita untuk menerima Kristus dan juga menghidupi hidup yang telah dikuduskan itu. Itulah sebabnya dalam Yohanes 16 ayat 13 tadi dikatakan bahwa ketika roh kebenaran itu ada hadir dalam kehidupan kita, maka roh itulah sang penasehat, sang penolong, sang penghibur, sang pendidik yang akan membawa kita pada seluruh kebenaran. Namun kita memang harus ingat bahwa pembenaran dan pengudusan itu hanya didasarkan pada kebenaran dan pengorbanan Kristus. Sama sekali tidak ada kaitan dengan keadaan kita yang hingga saat ini masih penuh dengan berbagai kelemahan dan kejatuhan dalam dosa. Kita perlu mengakui lagi bahwa pikiran, kebiasaan, hasrat kita, dan tindakan kita yang sudah tercemar oleh dosa itu, itu begitu tertanam dan begitu dalam kepribadian kita. Dan itu telah mengendalikan secara otomatis, sehingga memang sulit untuk dihilangkan. Kita selalu berusaha menarik, atau dosa itu, kecenderungan itu berusaha menarik kita kembali ke dalam dosa. Itulah kenapa Paulus kemudian di bagian suratnya dia menyebut sebagai kehidupan daging, bukan dalam arti tubuh jasmania, tetapi sifat yang masih bercokol, yaitu dosa yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Jadi, pembenaran ini menjelaskan kepada kita bahwa kita di dalam Kristus, kita adalah orang yang telah dibenarkan, sekaligus juga orang yang berdosa. Jadi dalam diri kita saat ini, Bapak Ibu, tetap tinggal manusia lama, sekaligus manusia baru. Bukan separuh-separuh atau berapa persen versus berapa persen, melainkan seutuhnya. Diri kita manusia lama seutuhnya, tapi juga manusia baru seutuhnya. Dan yang perlu kita ingat bahwa kondisi ini hanya terjadi ketika kita di dunia sekarang ini. Di hadapan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga itu, kondisi tadi tidak berlaku. Karena apa? Karena di dalam Kristus, status kita di hadapan Allah itu sudah 100% benar, tanpa cacat, karena seluruhnya itu bergantung pada apa yang Kristus capai dalam ketaatannya yang sempurna. Karena itulah kita harus meyakini bahwa walaupun dosa masih bercokol dalam diri kita,
masih begitu gigih menggoda kita untuk jatuh kepadanya. Dosa bukan lagi penguasa atas hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika hari-hari ini atau dalam kehidupan setiap kita mengeluh karena keberadaan dosa. Kenapa saya jatuh lagi? Itu sebenarnya menjadi tanda bahwa kita sedang merindukan kehidupan yang benar. Kita merindukan kehidupan yang berkenan di hati Allah. Dan kita juga lebih-lebih merindukan hari di mana kita dibebaskan sepenuhnya dengan sempurna pada waktu nanti Kristus akan datang kedua kali. Karena pembenaran yang Kristus nyatakan dan kerjakan dalam kehidupan kita ini, mari kita lanjutkan kehidupan kita sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Tidak apa-apa kalaupun kita masih gelisah dan bertanya, kenapa saya masih bisa jatuh dalam dosa? Biarlah itu bukan sekadar keluhan, namun menunjukkan kerinduan kita untuk berjalan dalam kekudusan. Sepanjang hari ini kita memperjuangkannya, kita mengupayakannya untuk menang atas pencobaan, sebab kuasa dosa telah kehilangan sengatnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.